Sugeng Rahayu. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mengungkap rahasia sinengker menetralkan dan mutih sebelum tahap mewarangi keris pusaka. Keris kita rendam dengan enjet atau kapur sirih beberapa waktu. Tujuannya apa? Untuk menetralkan teman-teman, menetralkan baik warangan lama atau kadar karat juga, atau unsur-unsur kimia. Dengan dinetralkan, baru tahap mutih dengan air kelapa yang tua, itu kelapa murni ya, tidak dicampur apapun. Dengan tahap menetralkan ini butuh waktu teman-teman, bisa beberapa hari, bisa berminggu-minggu ya, tergantung bilah pusakanya. Tujuannya dinetralkan ini untuk apa toh? Agar unsur-unsur kimia yang ada dalam keris pusaka ini juga larut keluar. Baru tahap mutih. Karena biasanya dengan warangan-warangan yang mungkin sangat syahdu, langsung mutih bisa membuat bilah rusak teman-teman. Makanya harus dinetralkan terlebih dahulu. Dinetralkan ini zat-zat kimia akan larut, makanya enjet atau kapur sirih juga akan berubah warna. Kapur sirih ini bisa digunakan sampai 100 bilah teman-teman. Sekali beli sekitar 1 kilo ini bisa untuk 100 bilah. Setelah direndam beberapa waktu, keris pusaka ini lalu dibersihkan dari kapur-kapurnya, dicuci, dan seperti itu baru tahap mutih. Nah, ini saya mendidik atau melatih keponakan saya yang masih kelas 2 SMP. Ini generasi penerus. Walaupun ini hanya sebatas tata caranya saja, biar paham bagaimana sih menetralkan keris pusaka yang sebelum diwarangi atau sebelum mutih, kan seperti itu. Nah, ini dia akan mencuci agar kapur sirihnya juga hilang, juga kadar-kadar karat atau kadar warangan lama atau zat-zat kimia, biar bersih dari bilahnya. Nah, ini baru setelah bersih nanti ini sangat pelan-pelan sekali, tidak apa, namanya juga anak yang masih kecil juga ini, tapi wah, antusiasnya terkait budaya luar biasa. Ini juga sebagai teladan juga atau contoh untuk teman-teman generasi-generasi muda, generasi penerus. Nah, ini sangat pelan-pelan sekali agar benar-benar bersih. Gosok-gosok dengan sabun, ini menggunakan sabun colek teman-teman. Bersihkan. Jadi zat-zat kimia ini juga akan bersih, akan keluar ya, gitu ya. Jadi setelah dinetralkan ini juga ada keuntungan untuk mutihnya lebih cepat teman-teman. Di samping tidak ngeragas atau bikin keropos ya, monggo di like. Nah, yang belum subscribe bisa diklik subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Nah, pokoknya sahdu saja ini. Nah, ini bersihkan benar-benar. Ini tahap menetralkan ini bikin bilah tidak cepat rusak teman-teman. Apalagi diwarang dengan warangan kimia. Ini langsung mutih, biasanya keragas bahkan hancur.
Maka dari itu menetralkan ini dengan kapur sirih ini hal yang utama. Ini secara tradisional. Ya, monggo jika mau ditiru, jika tidak pun juga nggak masalah, karena ini sebatas untuk edukasi bagi pecinta tosan aji yang memang secara tradisi leluhur ini mau diterapkan untuk keawetan bilah pusakanya. Misal pun tidak juga nggak masalah, langsung mutih. Mutih pun kalau bisa langsung dengan futsal saja, jangan dengan air kelapa yang sudah basi. Itu kelapa bukan kelapa muda tapi kelapa tua, teman-teman. Nah, ini dibersihkan dengan pelan-pelan. Memang nah ini setelah dicuci lagi. Sudah lumayan mahir ini. Anak kecil saja sudah lumayan mahir, teman-teman. Otomatis yang lebih sepuh juga harus malu ya. Masa kalah sama anak kecil. Nah, pokoknya sadu saja. Ya, ini generasi sekarang kalau tidak diajari seperti ini, nanti hal sepele seperti ini dianggap tidak perlu, bahkan hilang nanti. Cara-cara tradisional yang sinengker, yang tadinya disembunyikan, ini kita bongkar tujuannya untuk edukasi, memberitahu teman-teman bahwa menetralkan itu juga hal yang penting. Nah, ini dia melihat, mengecek apakah bilahnya sudah bersih. Nah, ini saya cek juga sudah bersih. Nah, ini biar dilap. Nah, dilap ini dengan tujuannya apa? Agar kering, teman-teman. Dari air tadi, nah, baru setelah dilap kering ini masuk tahap mutih. Hal yang sangat sederhana, teman-teman, tapi hal yang penting, karena ini juga menentukan nanti hasil warangannya. Mutih yang sempurna, hasil warangan juga sempurna. Nah, ini dimasukkan di air kelapa yang sudah basi, itu kelapa tua. Kebetulan ini kelapa hijau, teman-teman. Dimasukkan tahap mutih ini sampai beberapa waktu, tergantung. Biasanya setiap 3 hari, 5 hari dicek bagaimana. Jika kurang ya masih terendam lagi. Dengan hal itu dicek benar-benar bersih, nah, baru tahap mewarangi. Karena menetralkan dan mutih ini suatu rangkaian. Ini tradisi di Omah Keris Salatiga, teman-teman. Pokoknya sadu saja. Salam budaya tosan aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu.